Pasar saham di berbagai dunia bertumbangan gara-gara suku bunga The Fed yang terus menanjak tinggi. Tapi berbagai hal membuat pasar saham di Indonesia masih membukukan return yang positif. Apakah betul investor asing masih tertarik melihat pasar di Indonesia? Berikut ini wawancara dengan Jeff Rosenberg-Chen Lim, Head of Research Maybank Sekuritas Indonesia. Kami masih mempunyai target untuk JCI Index di 7.500 karena beberapa faktor makroekonomi yang kita monitor masih positif ya. Yang pertama itu, kalau kita lihat forecast GDP untuk tahun ini di 5,1% dan tahun depan masih di forecast 5,2%, which is still quite robust ya. Secondly, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan kredit growth mulai positif sejak pertengahan tahun kemarin. Dan kalau kita lihat dari credit growth itu didorong oleh semua lini dari loan, termasuk dari modal kerja, dari investasi. Variabel yang ketiga yang kita monitor itu juga dari sisi NPL di perbankan juga turun, sempat naik ke 3,3%, sekarang di 2,6%. Yang keempat, kalau kita lihat dari penjualan semen juga sudah mulai membaik, penjualan motor dan mobil juga mulai balik ke pre-pandemic high, walaupun masih lagged ya. Kalau kita lihat penjualan mobil sekitar 80.000 secara rata-rata, which is still a bit below from the pre-pandemic high, sekitar 60.000 unit per bulan. Terus kalau penjualan motor sekarang di sekitar 400.000 unit per bulan. Kalau kita lihat pre-pandemic high masih di 500.000. Ya, saya lihat sih yang saya sangat suka ya dengan setup makronya Indonesia ini karena dari trade surplusnya yang luar biasa ya. Kalau kita lihat trade surplusnya kuartal pertama ini hampir mencapai 7,5 billion dollar ya, which is breaking record juga. Dan kalau kita lihat commodity price seperti CPO dan batu bara naiknya historical high, dan saya kira kalau this level remain elevated sampai akhir tahun ini akan memberikan trickle down effect yang sangat luar biasa ke consumer spending ya. Jadi saya kira mulai second half ini consumer spending, apalagi di masyarakat yang berada di provinsi yang berbasis komoditas, spending power-nya akan meningkat ya. Ya, kalau kita melihat ada beberapa channel ya yang dari external shock ke Indonesia, terutama kalau misalnya perang antara Ukraina dan Rusia semakin lama, ekspektasinya kemungkinan besar ya harga minyak bumi masih tetap elevated ya. Terus harga pangan seperti kacang kedelai, gandum elevated ya. Dan seperti kita ketahui, kita pengimpor besar kacang kedelai sama gandum. Kalau kita lihat belakang ini tingkat inflasi pangan sekitar hampir mencapai 5% ya, which is quite challenging juga kalau misalnya situasi di Ukraina dan Rusia belum kondusif ya. Terus yang kedua itu dari kebijakan moneter dari The Fed yang kelihatannya kalau misalnya lebih agresif daripada konsensus dari pasar, itu mungkin akan memberikan pressure ya ke Bank Indonesia kita untuk menaikkan suku bunga yang lebih tinggi yang di-expect sama pasar. Kalau dari ekonomis kita prediksi 75 basis point kenaikan untuk tahun ini, another 75 basis point next year. Ini saya namain Indonesia itu the cleanest dirty shirt ya. Jadi secara makro kita setupnya cukup menarik ini. We are one of the sweet spot lah di global makro ya. Dan kalau kita lihat year to date, JCI Index memberikan return sekitar 9%, IDX 30 sekitar 10%, which is the highest ya, the top performing equity market in the world ya. Jadi memang indikasinya Indonesia sudah mulai positif nih. Dan saya namain the cleanest dirty shirt, berarti ya keadaan global makro memang kita ada kejadian global financial tightening yang dilakukan oleh hampir semua global center banks ya. Cuma karena setup kita menarik, which is kita commodity base, kita diuntungkan dari kenaikan harga dari batu bara, dari CPO, nikel, tembaga,
Dan kita juga dinilai sebagai emerging market yang value kategori ya. Right now memang dari sisi trennya ada perpindahan konsentrasi investasi dari growth ke value, which is our setup quite interesting nih. Kemarin walaupun secara konsensus market forecast bahwa BI akan menaikkan suku bunga, ternyata kan tidak jadi ya. Dan rupiah juga menguat, which is quite unusual ya. Dan ini bisa dibilang bahwa memang dari sisi appetite foreign masih besar ya terhadap financial asset di Indonesia.